Seringkali mungkin saya juga sering ada pertanyaan, siapakah Tuhannya Sunda Wiwitan? Siapakah nabinya Sunda Wiwitan dan lain sebagainya? Itu pertanyaan yang membuat saya bingung. Pada masa kolonial, teori-teori evolusi agama seperti ini kemudian banyak digunakan untuk mengklasifikasikan masyarakat di berbagai wilayah jajahan. Masyarakat Eropa ditempatkan sebagai tahap maju, sedangkan masyarakat adat di Asia, Afrika, dan Amerika sering ditempatkan pada tahap yang dianggap lebih primitif. Cara pandang inilah yang kemudian ikut mempengaruhi bagaimana masyarakat adat Nusantara dipersepsikan. Sehingga masyarakat adat itu seringkali menjadi objek untuk didiskriminasi atau objek untuk dijadikan, mungkin kalau saat ini yang bisa kami rasakan dengan anak-anak kami yaitu pembulian dan lain sebagainya. Saya merasakan bahwa Tuhan ada di aliran darah saya. Tuhan ada di setiap gerak tubuh saya. Tuhan ada dalam pikiran, dalam setiap tarikan nafas saya. Jadi saya tidak bisa menggambarkan Tuhan dalam imajinasi saya bentuknya seperti apa. Jika berbicara mengenai Sunda Wiwitan, beberapa orang akan langsung mengingat Cigugur, sebuah kawasan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun sesungguhnya kisah ini tidak dimulai dari Cigugur. Kisah ini bermula dari sebuah kepangeranan yang kini hampir terlupakan oleh sejarah, yaitu Gebang Kinatar di wilayah Cirebon Timur. Menurut berbagai catatan sejarah lokal dan penelitian mengenai Pangeran Madrais, Gebang Kinatar merupakan salah satu pusat kekuasaan pribumi yang memiliki hubungan erat dengan jaringan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perkenalkan, nama saya Juwita Jatikusuma Putri. Saya di sini di Paseban Cigugur Kuningan. Kebetulan saya sebagai Girang Pangaping Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Keberadaan masyarakat adat di Cigugur Kuningan ini tidak bisa lepas dari perjalanan yang cukup panjang dari masa Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Nah, Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat ini adalah seorang dari Kepangeranan Gebang Kinatar yang berada di Cirebon Timur, yang kebetulan tidak banyak orang tahu mengenai Kepangeranan Gebang Kinatar karena Kepangeranan Gebang Kinatar itu di bumi hanguskan oleh Belanda, sehingga Pangeran Madrais pun diungsikan ke Cigugur dan kemudian diasuh oleh Kuwu Cigugur yang bernama Ki Sastrawadana. Dalam situasi politik abad ke-19, Belanda menerapkan strategi yang dikenal sebagai divide et impera, memecah kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal agar tidak mampu membangun perlawanan bersama. Banyak pusat kekuasaan tradisional dihancurkan, sementara tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh diawasi secara ketat. Di tengah situasi inilah lahir seorang anak bernama Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Menurut tradisi lisan masyarakat adat yang diwariskan hingga sekarang, Cigugur bukan dipilih secara kebetulan. Karena kebetulan Cigugur itu adalah base camp tentara Mataram yang memiliki visi misi yang sama dalam penyerangan Belanda ke Batavia. Jadi Cigugur ini adalah base camp tentara Mataram dan Gebang merupakan gudang logistik daripada tentara Mataram. Yang menarik, Pangeran Madrais tumbuh tanpa mengetahui identitas sebenarnya. Beliau tidak mengetahui secara utuh bahwa dirinya berasal dari keluarga kepangeranan. Identitas itu sengaja dirahasiakan demi keselamatannya. Namun menurut masyarakat adat Cigugur ada sesuatu yang kemudian tumbuh dalam diri Madrais. Bukan sekedar keingintahuan mengenai asal-usul keluarganya, melainkan kesadaran mengenai keadaan bangsanya. Pangeran Madrais sendiri awalnya tidak mengetahui siapa leluhurnya karena identitasnya disembunyikan. Kemungkinan karena kesadaran genetik dan beliau memiliki kepekaan terhadap situasi kondisi bangsa saat itu. Beliau memiliki satu pemikiran untuk ingin merubah situasi kondisi zaman yang terjajah itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana di saat kepemimpinan beliau merubah pola pikir yang ada di masyarakat menjadi harus mengingat kembali kepada
harkat martabat bangsa. Jika sebagian besar gerakan anti kolonial abad ke-19 memilih jalur perang, maka Madrais justru memulai dari kebudayaan. Beliau percaya bahwa penjajah bukan hanya merampas tanah, penjajah juga dapat memutus hubungan manusia dengan identitas budayanya sendiri. Karena itulah beliau mulai melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Tatar Sunda. Beliau mempelajari adat istiadat, nilai-nilai lokal, serta berbagai tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif sejarah modern, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran kebangsaan melalui kebudayaan. Sebuah gagasan yang kemudian berkembang luas pada awal abad ke-20 melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Dengan spirit nasionalisme mungkin ya kalau kita sebut sekarang, itu beliau menggali kembali nilai-nilai kesadaran kebangsaan dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang ada di tanah Jawa Sunda ini gitu. Namun semakin luas pengaruh Pangeran Madrais, semakin besar pula perhatian pemerintah kolonial terhadap dirinya. Dalam berbagai arsip kolonial, Belanda menyebut gerakan Madrais sebagai agama Jawa Sunda. Penyebutan inilah yang kemudian bertahan hingga puluhan tahun dan memunculkan berbagai kesalahpahaman. Apakah benar Pangeran Madrais mendirikan agama baru, ataukah istilah tersebut merupakan konstruksi pemerintah kolonial? Sebetulnya bukan mendirikan agama, tetapi mengembalikan kepada kesadaran kekodratian atau hukum asali. Karena pada prinsipnya yang dibangun oleh Pangeran Madrais itu adalah kesadaran kemanusiaan dan kesadaran kebangsaan. Karena tidak ada satu bangsa yang satu dengan bangsa yang lain itu boleh saling menjajah, atau satu manusia dengan manusia lain itu saling menindas. Gerakan-gerakan kebudayaan nasionalisme Pangeran Madrais ini juga tercium oleh Belanda. Beliau bahkan sampai dibuang ke Bovendigul gitu. Nah, stigmatisasi yang disebarkan oleh Belanda yang memberikan pengaruh-pengaruh tidak baik terhadap kelompok-kelompok masyarakat lain itu terus ditekankan kepada Pangeran Madrais dan para pengikutnya gitu, sehingga kita seringkali dianggap sebagai aliran sesat dan banyak stigma-stigma yang memang untuk mencoba dilakukan untuk membunuh spirit nasionalisme kebangsaan. Pandangan ini memiliki kemiripan dengan berbagai gerakan kebangkitan budaya yang muncul di banyak wilayah dunia pada masa kolonial. Para antropolog menjelaskan bahwa kolonialisme seringkali tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga membangun cara berpikir baru. Budaya lokal diposisikan sebagai sesuatu yang tertinggal, sementara sistem pengetahuan Barat dianggap lebih modern. Istilah wiwitan sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar nama sebuah agama. Dalam bahasa Sunda, kata Sunda bukan hanya merujuk pada identitas etnis. Sejumlah filolog seperti Edi S. Eka Jati, Aca, dan Undang Ahmad Darsa menjelaskan bahwa dalam berbagai naskah Sunda kuno, istilah Sunda juga memiliki makna filosofis. Sunda dimaknai sebagai sesuatu yang bersih, terang, indah, suci, dan harmonis. Sedangkan kata wiwitan berasal asal mula, permulaan, atau kembali kepada sumber kehidupan. Dengan demikian, secara filosofis Sunda wiwitan dapat dipahami sebagai jalan hidup untuk kembali kepada kesadaran asal manusia, hidup yang selaras dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Ini berbeda dengan anggapan bahwa Sunda wiwitan hanyalah kumpulan ritual atau upacara adat. Arti dari Sunda wiwitan itu, Sunda itu kita bisa pandang bukan hanya sebagai suku atau etnis, geografis, tapi Sunda sebagai filosofis. Sunda sebagai filosofis itu adalah Sunda yang bodas, bersih, herang, endah, cahaya. Untuk kembali kepada kesadaran wiwitan, tentunya kita harus terus mengasah, mengolah, agar supaya pikiran kita jernih, rasa kita bersih, dan perilaku kita indah gitu. Sebenarnya tuntunan ajarannya itu seperti itu. Bagaimana tuntunan ajaran dalam Sunda wiwitan juga bahwa kita menyadari hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup adalah sebuah tugas di mana kita memiliki tugas terhadap buana, terhadap negara, dan terhadap raga kita. Jadi hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup adalah tugas yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan
kita sebagai Indonesia, kita sebagai Sunda, kita sebagai manusia, begitu juga dengan kita sebagai masing-masing suku dan bangsanya. Jadi kita memandang Sunda Wiwitan itu bukan masalah kita bicara mengenai primordialisme, tidak, tapi justru ini adalah kesadaran yang harus difahami secara universal, bagaimana mengolah pikiran agar pemikiran kita jernih, bagaimana mengolah rasa agar rasa kita bersih dan perilaku kita bisa senantiasa melakukan banyak hal baik atau perilaku yang indah itu sendiri. Sunda Wiwitan bukan sekedar identitas etnis, melainkan nilai-nilai yang diajarkan bersifat universal. Siapapun dapat belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap alam, serta penghargaan kepada sesama manusia. Karena itu bagi komunitas Akur, Sunda Wiwitan lebih dipahami sebagai jalan hidup dibandingkan sekedar identitas administratif. Lalu siapa sebenarnya Tuhan Sunda Wiwitan? Inilah pertanyaan yang paling sering muncul. Jika Sunda Wiwitan bukan animisme, lalu kepada siapa mereka berdoa? Kami meyakini bahwa Gusti Sikang Sawiji-wiji, Tuhan itu satu, bukan satu tunggal, tapi satu manunggal dengan kita. Bukan tunggal satu, tapi tunggal manunggal, satu menyatu dengan diri kita. Jadi kita tidak memandang bahwa Tuhan itu ada di atas, di bawah, atau di mana. Tapi Tuhan ada di mana-mana gitu. Tuhan itu satu menyatu dengan keyakinan kita. Sehingga kalau kita merasa bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita, maka kita akan tahu apa yang dilakukan di luar kebaikan atau di luar kemanusiaan itu berarti Tuhan itu tidak ada dalam iman kita. Seringkali mungkin saya juga sering ada pertanyaan, siapakah Tuhannya Sunda Wiwitan? Siapakah nabinya Sunda Wiwitan dan lain sebagainya? Itu pertanyaan yang membuat saya bingung. Karena sejatinya saya merasakan bahwa Tuhan ada di aliran darah saya. Tuhan ada di setiap gerak tubuh saya. Tuhan ada dalam pikiran, dalam setiap tarikan nafas saya. Jadi saya tidak bisa menggambarkan Tuhan dalam imajinasi saya bentuknya seperti apa. Konsep ini sering sekali disalahpahami. Sebagian orang menganggap bahwa keyakinan tersebut berarti manusia disamakan dengan Tuhan. Padahal menurut penjelasan masyarakat adat, yang dimaksud adalah kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan manusia sehingga setiap tindakannya memiliki konsekuensi moral. Artinya, manusia tidak bisa berbuat semaunya sendiri karena setiap tindakan berada di dalam pengawasan Yang Maha Kuasa. Ketika kita juga ditanya siapa nabinya, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita semua sebagai manusia bukan hanya diciptakan memiliki naluri, tetapi juga memiliki hati nurani. Jadi tuntunan kebaikan, tuntunan ajaran itu sebetulnya sudah ada di kita. Bagaimana kita bisa mengolah rasa kita, indera kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi tuntunan leluhur. Pemahaman ini ternyata memiliki kemiripan dengan berbagai ajaran filsafat kuno di banyak peradaban dunia. Dalam tradisi Yunani dikenal ungkapan Know thyself, kenalilah dirimu. Dalam tradisi India dikenal konsep dharma, yaitu menjalankan tugas hidup sebagai kodrat. Sementara dalam tradisi Sunda Wiwitan, manusia diajak untuk kembali mengenali dirinya sendiri agar hidup sesuai hukum alam dan hukum Tuhan. Dalam berbagai naskah Sunda kuno, termasuk Sang Hyang Sisa Kanangkaresian abad ke-16, dikenal konsep Sang Hyang Tunggal atau Yang Maha Esa sebagai sumber tertinggi kehidupan. Naskah tersebut juga mengajarkan berbagai nilai etika seperti kejujuran, pengendalian diri, penghormatan kepada orang tua, dan kewajiban menjaga keseimbangan kehidupan. Bagi sejumlah filolog, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sunda pra-Islam telah memiliki konsep ketuhanan dan etika yang berkembang dalam tradisi intelektualnya sendiri. Tentu saja hubungan antara konsep dalam naskah kuno dan praktik Sunda Wiwitan masa kini masih menjadi bahan kajian akademik. Namun keberadaan konsep ketuhanan dalam tradisi Sunda merupakan fakta yang terdokumentasi dalam sumber-sumber filologis. Jika agama-agama besar memiliki kitab suci tertulis, bagaimana dengan Sunda Wiwitan? Pertanyaan inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Kita ditanyakan apa kitab kita? Kitab kita adalah kitab hayat. Dari tubuh kita bisa membaca apa yang seharusnya dan apa yang menjadi tugas kita.
Saya tidak pernah memilih untuk dilahirkan sebagai perempuan, memilih untuk dilahirkan sebagai orang Sunda, memilih sebagai anak dari kedua orang tua saya atau saya menjadi bangsa apa. Tapi dari situ saya harus bisa mencerna bagaimana saya sebagai perempuan, bagaimana saya sebagai seorang anak, bagaimana saya sebagai warga Cigugur di mana saya dilahirkan, bagaimana saya sebagai orang yang berlatar belakang budaya Sunda, dan bagaimana saya menjadi Indonesia. Tentunya itu yang menjadi track di mana saya harus menjalankan hidup ini agar saya bisa kembali seperti yang sudah Tuhan titipkan atas diri saya. Konsep Kitab Hayat bukan berarti masyarakat Sunda Wiwitan menolak tulisan atau ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di Paseban Tripanca Tunggal Cigugur tersimpan ribuan halaman naskah kuno dan dokumen sejarah yang menjadi bagian penting dari warisan intelektual masyarakat adat. Sebagian naskah tersebut telah menjadi objek penelitian filologi oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Bagi masyarakat adat, Kitab Hayat adalah pengingat bahwa pengetahuan tidak hanya ditemukan di dalam teks, tetapi juga melalui pengalaman hidup, hubungan antar manusia, dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan kata lain, kehidupan dipandang sebagai ruang belajar yang terus berlangsung. Semakin jauh kita mempelajari Sunda Wiwitan, semakin terlihat bahwa banyak kesalahpahaman muncul karena masyarakat seringkali hanya melihat simbol-simbol luarnya, tanpa memahami filosofi yang melatar belakanginya. Namun memahami sebuah tradisi tidak berarti harus menerima seluruh ajarannya. Memahami berarti memberi kesempatan kepada sejarah untuk berbicara berdasarkan bukti, naskah, penelitian, dan pengalaman para pelakunya. Lalu jika Sunda Wiwitan mengajarkan nilai kemanusiaan, penghormatan kepada Tuhan, dan tanggung jawab terhadap alam, mengapa komunitas ini masih mengalami stigma dan persoalan pengakuan hingga hari ini? Apakah persoalannya hanya soal keyakinan, ataukah ada persoalan hukum, politik, dan identitas yang jauh lebih rumit? Selama lebih dari 1 abad, istilah Sunda Wiwitan terus menjadi perdebatan. Sebagian orang menyebutnya agama leluhur Sunda, sebagian lagi menyebutnya kepercayaan lokal. Ada pula yang menganggapnya sekedar tradisi budaya, bahkan tidak sedikit yang masih menyamakannya dengan animisme, dinamisme, atau praktik pemujaan roh. Namun benarkah demikian? Terkait dengan masyarakat adat yang masih dianggap sebagai kelompok-kelompok animisme atau dinamis, sebetulnya kita harus melihat dari mungkin perjalanan peradaban kehidupan manusia. Sejatinya sejak masa peradaban di semua bangsa itu kita pasti mengalami hal yang sama, di mana saat itu manusia masih terkungkung pada pengetahuan yang sempit. Mereka hanya tahu bahwa yang melindungi mereka adalah hanya pohon besar itu, batu besar itu, gua besar itu. Tapi bahwa manusia memiliki naluri spiritualisme, punya naluri untuk berterima kasih atas perlindungan pada dirinya, itu yang mungkin mereka ekspresikan untuk akhirnya memuja batu itu yang sudah melindunginya, memuja pohon itu yang sudah melindunginya, memuja gua itu yang sudah melindunginya. Itu hanyalah proses peradaban daripada pemahaman naluri dasar manusia yang bukan hanya memamah biak dan berkembang biak, tapi manusia juga memiliki naluri spiritualitas, naluri religiositas. Nah, kemudian peradaban itu kan berkembang dari animisme, dinamisme, kemudian ada pendewaan, pendewian terhadap benda-benda semesta, benda-benda di cakrawala ini. Nah, kemudian mungkin ada perubahan lagi mengenai kenabian, orang-orang terpilih. Dari situ kita sebetulnya harus bisa mengerucutkan bahwa yang kita bicarakan itu atau yang kita rasakan itu adalah kemahatunggalan. Terbukti dengan semua yang diciptakan itu adalah ada yang menciptakannya, yaitu yang maha daya dan yang maha kuasa. Lalu mengapa hingga hari ini masih banyak orang menganggap Sunda Wiwitan sebagai animisme atau dinamisme? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam dunia antropologi, istilah animisme pertama kali dipopulerkan oleh antropolog Inggris Edward Bernard Tylor melalui bukunya Primitive Culture pada tahun 1871. Tylor menjelaskan animisme sebagai kepercayaan bahwa alam dipenuhi oleh roh atau jiwa. Pada masa kolonial,
Teori-teori evolusi agama seperti ini kemudian banyak digunakan untuk mengklasifikasikan masyarakat di berbagai wilayah jajahan. Masyarakat Eropa ditempatkan sebagai tahap maju, sedangkan masyarakat adat di Asia, Afrika, dan Amerika sering ditempatkan pada tahap yang dianggap lebih primitif. Cara pandang inilah yang kemudian ikut mempengaruhi bagaimana masyarakat adat Nusantara dipersepsikan. Akibatnya, hampir seluruh kepercayaan lokal di Indonesia termasuk Keharingan, Parmalim, Marapu, Tolotang hingga Sunda Wiwitan pernah mendapat label animisme atau dinamisme. Pandangan terhadap masyarakat adat bahwa masyarakat adat itu adalah animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, memang ini sudah terjadi karena kita terpurukkan atau kita dicabut dari akar kesadaran kebangsaannya gitu, seolah-olah bangsa kita atau leluhur kita itu tidak mengenal Tuhan, bahwa bangsa kita atau leluhur kita itu tidak tahu kebaikan gitu, dan semua pemahaman ketuhanan, semua kebaikan itu datangnya dari luar gitu, sehingga kita ini benar-benar dianggap seolah-olah masyarakat adat itu selalu dianggap bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang bodoh, masyarakat yang mudah ditindas, dan masyarakat adat yang tidak pernah punya kuasa atas hidupnya. Padahal perkembangan ilmu antropologi modern telah mengkritik penggunaan istilah tersebut secara sederhana. Banyak peneliti menilai bahwa konsep-konsep spiritual masyarakat adat jauh lebih kompleks daripada sekedar pemujaan roh. Pandangan tersebut sebenarnya sejalan dengan berbagai penelitian sejarah agama. Banyak ilmuwan melihat bahwa pengalaman religius manusia berkembang secara bertahap seiring perkembangan kebudayaan. Yang berubah adalah cara manusia mengekspresikan keyakinannya. Namun kebutuhan manusia untuk mencapai makna hidup dan berhubungan yang transenden selalu hadir dalam setiap peradaban. Sehingga masyarakat adat itu seringkali menjadi objek untuk didiskriminasi atau objek untuk dijadikan, mungkin kalau saat ini yang bisa kami rasakan dengan anak-anak kami yaitu pembulian dan lain sebagainya. Padahal sejatinya masyarakat adat adalah masyarakat yang betul-betul sadar untuk menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan atas dirinya, yaitu kepeduliannya terhadap alam yang sudah menjadi tempat hidupnya, kepeduliannya terhadap sesama manusia yang menjadi pelengkap hidupnya gitu kan, dan sesama manusia yang menjadi berkesinambungannya kehidupan di semesta ini berjalan. Jadi sebetulnya jauh panggang dari api kalau menganggap bahwa masyarakat adat itu bukan masyarakat yang tahu akan Yang Maha Kuasa atau tidak percaya kepada Tuhan. Indonesia ini adalah negara yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Jika masyarakat Nusantara ini tidak memiliki religiusitas yang tinggi, tidak mungkin di Nusantara ini akan banyak agama yang datang dan besar di negara ini. Bukan karena leluhur kita bodoh, bukan karena leluhur kita tidak percaya pada Tuhan, tetapi leluhur kita sudah sangat merdeka dalam memandang keilahian, dalam memandang ketuhanan dan keyakinannya gitu. Jadi tidak pernah ada resistensi ketika ada agama dari luar datang, ketika ada nilai-nilai baik dari luar datang. Makanya di Indonesia tidak ada agama yang masuk dengan cara peperangan. Karena sejatinya leluhur kita itu sudah sangat memahami mengenai esensi daripada ketuhanan atau keilahian itu sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunitas Akur Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan pernah mengalami diskriminasi dalam aspek sosial, administratif, dan pelayanan publik. Kajian Anang Rustani dalam jurnal The Plurality and Minority in Religiosity, A Study on the Civil Rights of Sunda Wiwitan Followers in Cigugur Kuningan menjelaskan bahwa berbagai kelompok minoritas masyarakat Sunda Wiwitan menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak sipil secara setara. Penelitian lain juga mencatat adanya hambatan dalam administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, pendidikan, serta sengketa lahan yang dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi pengakuan terhadap penghayat kepercayaan.
Perubahan penting terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa tentang implementasi dan stigma sosial masih ditemukan di sejumlah daerah. Ajaran dari Pangeran Madrais mengenai kesadaran kemanusiaan dan kebangsaan, kami berpikir itu bukan sesuatu hal yang menjadi penyesatan gitu. Akan tetapi justru ini adalah tuntunan yang harus kita sadari sampai saat ini. Akan tetapi Divide et Impera Belanda itu ya masih sangat kami rasakan sampai sekarang. Bagaimana stigmatisasi terhadap masyarakat adat, bahwa memang keterjajahan kita yang terlalu lama, ketercerabutan kita pada budaya kita sendiri, justru selalu menganggap bahwa kaum masyarakat adat ini adalah kaum yang identik dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal yang klinik dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi sebetulnya bahwa di ajaran adat manapun itu mengajarkan kita untuk ingat dan sadar akan hukum asali, hukum kekodratian kita. Karena kita juga tidak memilih untuk menjadi Jawa, untuk menjadi Sunda, untuk menjadi Batak, untuk menjadi bangsa apapun. Itu semua adalah kodrat dari Yang Maha Kuasa yang harus kita teguhkan gitu. Stigmatisasi yang kami alami juga luar biasa karena sangat berdampak terhadap eksistensi dan pengakuan komunitas kami, baik itu di kalangan masyarakat, karena negara sendiri masih belum berani untuk meneguhkan bahwa perlindungan yang harus ditegakkan terhadap masyarakat adat gitu. Padahal sejatinya dalam konstitusi adalah menjamin, negara harus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Jadi bagi kami ini perjalanan kami untuk meneguhkan diri, berteguh pada amanat leluhur, itu memang bukanlah hal yang mudah. Dengan apapun keadaannya, kenapa kami masih tetap berteguh? Karena kami yakin inilah yang harus dilakukan oleh kami. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebangsaan adalah satu formula untuk sebuah bangsa itu bertahan. Jadi meskipun mungkin banyak terpaan atau banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan diskriminasi itu terjadi, kami masih teguh bertahan karena dengan meyakini untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, kami merasakan bahwa itu adalah sebuah tugas kami sebagai manusia yang Tuhan ciptakan di tanah Indonesia ini dan di atas budaya Kasundaan yang kebetulan kami dilahirkan. Kami juga bukan berarti mempertahankan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Justru kami bertahan adalah untuk mempertahankan jati diri kebangsaan kami. Ketika Sunda sudah hilang, Jawa sudah hilang, suku-suku bangsa ini hilang dengan kesadaran yang dilupakan oleh semua makhluk bangsa ini, maka Indonesia saya rasa tidak akan ada lagi. Solusi terhadap diskriminasi komunitas Sunda Wiwitan tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang konsisten. Pemerintah perlu menjamin kesetaraan hak dalam pelayanan publik, administrasi, kependudukan, pendidikan, dan kebebasan berkepercayaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, peningkatan literasi masyarakat mengenai keberagaman budaya dan kepercayaan menjadi langkah penting untuk mengurangi stigma serta memperkuat sikap saling menghormati. Dengan demikian, keberagaman Indonesia dapat dipelihara melalui prinsip persamaan hak, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara.